Oke, sebelumnya boleh memperkenalkan diri dari aku dulu atau kamu nih? Oke, boleh. Nama saya Aurel, saya dari Natar, saya sekolah di SMP Negeri 1 Natar. Oke, sekarang kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9. Oke, sekarang perkenalan diri aku ya. Saya Meriza, saya sebagai konselor kamu di sini. Yang akan kita melaksanakan konseling individu dalam pertemuan. Boleh panggil saya Meriza ataupun pakai Kak Meriza biasanya. Di sini sebelumnya kamu udah tahu belum nih maksud dan tujuan konseling individu itu gimana? Kebetulan belum tahu. Oke, saya akan menjelaskan ya. Jadi konseling individu itu layanan bantuan yang bertujuan untuk membantu seseorang atau membantu kamu nih sebagai konseling untuk mengatasi masalah pribadi, sosial, belajar dan karir. Nah, tujuannya itu tadi yang pertama itu ada membantu klien nih, kamu klien, membantu klien dalam memahami diri sendiri, membantu klien mengatasi masalah, membantu klien mendesain kembali masalahnya, membantu klien menyadari serta mengurangi penilaian negatif terhadap dirinya sendiri, dan membantu klien mengarahkan tingkah laku serta mengembangkan kembali minat sosialnya. Oke. Nah, juga itu aku mau menjelaskan tentang asas-asas yang ada di konseling individu. Jadi nanti di selama kita konseling individu ini ada yang namanya asas kerahasiaan, asas kesukarelaan. Jadi kalau asas kesukarelaan itu kamu sebagai konseling boleh dan berhak secara sukarela untuk menceritakan semua halnya. Nah, nanti saya sebagai konselor itu akan megang teguh asas kerahasiaan, di mana semua yang kamu ceritakan itu tidak akan saya ceritakan kemanapun, sekalipun itu ke teman saya atau sahabat saya, karena ada asal-asal yang ada di dalam konseling individu. Oke. Nah, sebelum kita melanjutkan sesi konseling individu ke berikutnya, di sini kita harus kesepakatan bersama dulu nih untuk kita pertemuannya di hari apa, di jam berapa, dan seminggu itu kita pertemuan berapa kali. Jadi kalau dari Aurel sendiri maunya kita pertemuannya kapan aja nih, hari apa aja, di jam berapa? Jumat habis pulang sekolah aja. Jumat pulang sekolah jam berapa itu? Jam 11. Jam 11. Jadi kita seminggu cuma sekali. Ya. Oke. Untuk tempatnya mau di ruang guru BK atau mau di dalam kelas setelah anak-anak pulang? Di ruang guru BK aja. Ruang BK ya. Oke. Saya lihat dulu ya. Jadi hari Jumat kita pertemuan setiap jam 11 di ruang BK. Saja ke pembahasan inti ya di sini di minggu ini. Aku mau tanya dulu sama Aurel, apa aja keluhan yang dihadapi Aurel selama sekolah, atau ada masalah di lingkungan atau keluarga atau apapun itu, boleh Aurel ceritakan. Saya suka boring kalau pelajaran matematika karena gurunya nggak asik. Oh, jadi masalahnya boring ya, kayak bete gitu ya di pelajaran matematika. Karena Aurel sendiri emang sebenarnya suka nggak sampai di matematika atau karena gurunya doang? Nggak suka. Nggak suka. Jadi tindakan Aurel karena nggak suka, juga nggak suka mata pelajaran, nggak suka gurunya, boring di dalam kelas, jadinya apa tindakan Aurel? Saya bolos. Bolos. Aurel melakukan tindakan bolos itu setiap pelajaran matematika setiap hari, kayak setiap ada jam itu, atau di mata pelajaran lain juga? Selalu di pelajaran matematika aja. Nah, itu dalam seminggu Aurel pelajaran matematika itu berapa kali? 2 kali. 2 kali. Jadi selama 2 kali itu Aurel selalu bolos. Terus untuk guru mata pelajarannya apa nindak Aurel atau enggak? Kebetulan belum tahu. Belum tahu. Jadi tanpa sadar ya, kalau ada muridnya sampai bilang yang sering bolos. Tindakan Aurel itu nggak baik ya, karena bagaimanapun juga Aurel udah melanggar peraturan sekolah, yaitu dengan membolos. Walaupun hanya di satu pelajaran, tapi tetap saja tidak boleh. Jadi di sini kakak mau di pertemuan ini Aurel tulis keluhan Aurel, kayak hal-hal negatif atau hal-hal positif yang bikin Aurel, kayak misalkan hal negatifnya nih, Aurel selama mata pelajaran MTK ini Aurel boring, gurunya ngebosenin, terus tuh atau banyak tugasnya. Terus hal positifnya yang dapat Aurel di kelas tuh dapat apa aja selama mata pelajaran MTK? Kayak misalkan, tapi teman-temannya seru, tapi kayak teman sebangku aku nih sering ngasih contekan atau gimana, itu boleh Aurel catat, boleh Aurel kerjakan itu untuk tugas di minggu depan kita pertemuan. Jadi nanti Aurel udah siap tugas itu, hal positif dan negatifnya, paham? Oke, sebelumnya ada yang mau tanyain untuk pertemuan hari ini? Ya, apa aja tadi tugasnya untuk pertemuan berikutnya?
mencatat hal-hal positif dan negatif. Oke, bisa dipahami ya. Jadi Bisa. besok minggu depan kita bertemu lagi di hari Jumat jam 11 di ruang BK. Dan mungkin sekian untuk pertemuan di minggu ini ya. Aku ucapin terima kasih. Semoga dengan berjalannya konseling individu ini bisa bikin Aurel semangat belajar matematikanya lagi dan gak berhenti. Terima kasih ya, Aurel. Terima kasih ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Hai Aurel, apa kabar? Duduk. Oke, ini pertemuan minggu kedua ya. Iya. Ada tugas apa nih kemarin? Nulis yang saya sukai, positif dan negatif yang ada di kelas. Nulis ya. Oke, setelah saya baca itu ada beberapa hal yang kamu nggak sukain ya. Banyak malahan nih. Sebelumnya saya boleh tahu nggak sih, atau boleh kamu ceritain sedikit tentang kenapa sih kamu nggak suka itu dengan pelajaran matematika? Yang nggak suka aja, males, karena apa-apa nggak bakal masuk juga ke otak saya. Oh, kamu merasa seperti itu. Jadi kamu merasa bahwasanya kalau belajar matematika gimana juga nggak bakal masuk di otak saya gitu kan? Nah itu pikiran itu biasanya munculnya kapan? Pagi pas mau berangkat sekolah tahu ada pelajaran matematika. Terus langsung muncul pikiran itu. Iya. Oke, jadi kamu punya pikiran bahwa kamu nggak pinter ya di matematika, dan itu membuat kamu merasa nggak semangat ke sekolah. Kok saya tanya nih, apa pernah kamu belajar matematika, terus kamu paham dan dapet nilai bagus? Pernah, saya dapat nilai 80 ke atas. Pernah. Nah, itu kan artinya sebenarnya kamu bisa. Terus gimana perasaan kamu setelah mendapat nilai itu? Ya seneng sih, cuman ya kayak gitu, habis itu udah nggak suka lagi. Sebenarnya kalau kamu bisa, mungkin kamu juga bisa coba lagi di pelajaran matematika di pertemuan berikutnya. Pikiran bahwa kamu nggak pintar itu sepertinya nggak sepenuhnya benar kan? Enggak. Jadi sebenarnya kamu tuh pintar tapi malas. Nah, sekarang coba kita buat rencana kecil. Bagaimana kalau besok kamu masuk sekolah ketika pelajaran matematika, terus kamu gimana caranya biar kamu suka pelajaran itu, dan kamu pikirkan bahwasanya saya bakal dapet nilai bagus dan saya sebenarnya paham sama pelajaran ini, sama pelajaran matematika bisa. Nah, untuk bikin kamu semangat, nanti setelah saya lihat kemajuan kamu di 1 minggu ke depan, kalau memang kamu terbukti kamu masuk sekolah, terus kamu dapat nilai bagus, maka dapat hadiah dari saya. Gimana? Oke, bagus. Kita mulai dari situ. Nah, nanti minggu depan kamu ceritakan lagi bagaimana rasanya. Saya yakin dengan langkah kecil itu semangat kamu bisa kembali. Oke, jadi apa tugasnya untuk minggu depan? Berusaha untuk masuk kelas. Berusaha untuk masuk kelas di pelajaran matematika rutin. Berarti kan seminggu ada 2 kali pertemuan ya. Nah, berarti dalam 2 minggu itu, dalam 2 hari, dalam 1 minggu itu kamu harus masuk. Kalau nanti benar saya tanya ke guru matematika kamu bahwa saya kamu hadir, mendapat nilai bagus, nanti dapat hadiah dari saya. Oke. Udah. Mungkin untuk minggu besok ini, dalam pengamatan itu kamu harus coba hadir, kamu harus coba semangat untuk di pelajaran matematika itu. Nanti kita evaluasi bareng. Saya bangga kamu coba itu. Cukup pertemuan pada hari ini ya. Kita ketemu lagi minggu depan dengan hasil yang udah kamu berikan ke saya. Kalau itu berhasil, dengan hadiah dari saya. Oke. Ya, terima kasih Aurel. Ini saya simpan ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Salam. Hai Aurel, duduk. Hai Aurel, senang bisa bertemu lagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Saya dengar nih minggu kemarin kamu ikut pelajaran matematika tanpa membolos ya? Iya. Iya. Luar biasa Aurel, saya bangga sama kamu. Itu langkah besar, apalagi matematika itu adalah pelajaran yang sebelumnya kamu hindari. Kamu boleh cerita sedikit nggak gimana rasanya waktu kamu memutuskan untuk masuk dalam kelas? Awalnya takut gurunya bakal marah karena aku sering bolos, tapi ternyata gurunya biasa aja. Terus saya mendengarkan
penjelasan gurunya dari awal sampai akhir. Ternyata nggak seboring itu kalau saya nggak ada. Kalau kemarin-kemarin itu kan saya mikirnya negatif terus, jadi kayak bakal ada bahaya gitu kalau saya nggak ikutin gitu. Itu hebat Aurel, kamu tidak hanya datang tapi juga berani menghadapi rasa takutmu. Itu menunjukkan keberanian dan tanggung jawab kamu. Nah, dari yang kejadian yang minggu lalu nih ya, apa yang paling kamu pelajari dari pengalaman itu? Kayak saya itu bakal nggak paham untuk kedepannya, karena saya juga kan mau mengikuti pelajaran-pelajaran yang berikutnya. Jadi saya seneng lah bisa berubah kayak gini. Iya, kayak jadinya kamu nggak takut lagi ya, jadi Iya. kayak nggak ngerasa dan tidak berpikir negatif bahwasanya matematika itu seboring itu. Iya. Setelah kamu jalani, terus kamu berusaha buat positive thinking, ternyata bisa aja kan sampai selesai. Bahkan seminggu yang lalu tuh kamu rutin masuk gitu dari awal sampai akhir. Nah, itu merupakan pemahaman yang sangat penting. Mulai sekarang kamu bisa pakai pola pikir itu untuk pelajaran lain juga. Kita bisa buat coba rencana, kita bisa coba buat rencana agar kamu terus konsisten, apalagi di pelajaran matematika. Nah, Aurel, saya sangat menghargai usaha kamu. Langkah kecil seperti ini akan membawa perubahan besar kalau dilakukan terus menerus. Kita akan terus pantau dan rayakan setiap kemajuanmu ya. Terus semangat. Oke, Kak. Nah, yang bikin Aurel semangat untuk minggu lalu ini datang ke pelajaran matematika apa nih sebenarnya? Karena kakak kan ngasih tahu kalau saya ikut rutin pelajaran matematika, saya bakal dapat hadiah. Nah itu sebenarnya, tapi apakah cuma karena hadiah itu doang, terus laju setelah saya kasih hadiahnya, terus kamu nggak bakal konsisten lagi ikut pelajaran matematika? Saya bakal konsisten lagi karena saya akan menghadapi US. Oh iya, udah sekolah ya, Iya. betul, udah kelas 9 ya. Oke, ini hadiah yang udah aku janjiin buat kamu karena kamu udah ikut pelajaran matematika selama minggu full ini. Nah, tapi dengan aku ngasih hadiah ini, tetap dalam pantauan aku bahwasanya kamu tetap konsisten di pelajaran matematika di minggu-minggu berikutnya. Asik, Kak. Gimana Aurel setelah kita melewati konseling selama 3 kali ya kurang lebih pertemuan, apakah ada perubahan dalam hidup kamu nih, kayak aku jadi semangat buat Ya. ke sekolah? Saya lebih semangat ke sekolah dan membuang pikiran-pikiran negatif untuk belajar matematika lagi. Oke, apakah konseling individu yang 3 minggu yang hampir 4 minggu ini kita laksanakan, apakah cukup atau kita mau tambah 1 konseling lagi? Cukup. Oke, mungkin sudah cukup ya. Gimana untuk Aurel, terima kasih banyak untuk semua ceritanya yang sudah saya jelaskan dari awal. Bahwasanya apa yang kamu ceritakan tidak akan saya ceritakan kepada orang lain. Jadi untuk Aurel terus semangat menghadapi ujian sekolah, semangat belajarnya. Masih ada SMA nih, bakal ketemu matematika lagi. Jadi Aurel harus tetap konsisten, walaupun gak ada iming-imingan hadiah lagi, Aurel tetap rajin sekolah. Oke, mungkin dari saya itu ya cukup. Mohon maaf apabila ada kesalahan kepada Aurel dari kata perbuatan yang tidak enak di Aurel. Atau ada Aurel yang ingin disampaikan? Enggak sih, Kak. Makasih juga dia. Ya, makasih untuk selama ini udah membimbing saya sampai saya mau masuk di pelajaran yang enggak saya sukai sama sekali. Oke, mungkin cukup sekian ya Aurel pertemuan konseling individu. Terus semangat, terus konsisten. Oke, terima kasih Aurel. Oke, terima kasih.